Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel saya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan kalau konten saya menarik, kalian bisa klik like. Silakan tulis kolom komentar jika ada komentar. Yang sopan ya kalau nulis komentar. Baik. Video kali ini tidak membahas tentang Shopee ya atau TikTok Shop, tapi membahas tentang industri di Indonesia yang tumbuh sekali. Ya, startup made Indonesia yang bikin Silicon Valley minder. Ya, industri itu namanya adalah industri buzzer. Ya, atau dalam bahasa Arab adzubab al-elektroni. Dzubab itu artinya lalat. Ya, lalat itu kan konotasinya negatif. Baik. Silicon Valley mungkin terkenal dengan startup teknologi mobil listrik atau kecerdasan buatan AI ya. Tapi ada satu industri yang mereka belum kepikiran dan justru diciptakan dengan rapi di negeri Indonesia. Namanya adalah industri buzzer. Ya benar, bukan industri manufaktur, bukan energi hijau, apalagi robot pintar. Kita punya keunikan sendiri, sebuah industri yang mengolah opini publik seperti nasi goreng instan. Cepat matang, bukan nasi goreng instan ya, tapi mie instan. Ya, mie instan itu masaknya mungkin perlu 5 menit atau 10 menit. Ya. Enak di permukaan tapi sering dibikin sakit perut. Ya, kalau mie-nya itu dingin, tidak panas. Kalau dimakan bisa masuk angin ya. Baik, dibutuhkan waktu selama 5 tahun bagi seorang antropolog Belanda untuk mengakui bahwa Indonesia punya industri baru. Sayangnya bukan industri kreatif seperti film atau musik yang diakui dunia, tapi industri buzzer, sebuah karya anak bangsa yang tak tercatat di Silicon Valley, tapi sudah menjelma jadi mesin politik paling efektif di abad ini. Ironis tentu saja, tapi apa boleh buat, disinilah kita. Ya karena sistem media sosial itu seperti itu, maka orang menggunakan buzzer supaya cepat viral. Ya. Lebih miris lagi, industri buzzer ini punya level, punya red card, bahkan punya jenjang karir seperti kantor pada umumnya. Ada yang level 1, pegang 50-100 akun mikro dengan gaji 2-7 juta. Ya lumayan ya. Untuk ukuran kerjaannya cuma post, share, komen, dan gaspol. Naik ke level 2. Bayaran bisa 5-15 juta. Dan di level 3 bayaran bisa bikin iri pegawai BUMN. Bahkan ada yang bisa setara manajer perusahaan multinasional. Bedanya, kalau di kantor biasa kita kerja cari kebenaran, di sini justru kerjanya ngubur kebenaran. Bayangkan di industri ini yang paling laku justru bukan ide brilian, bukan riset inovatif, tapi kemampuan bikin narasi seolah-olah nyata. Kalau orang-orang IT sibuk debug kode buzzer, sibuk debug opini, kalau startup bikin aplikasi untuk mempermudah hidup, buzzer bikin aplikasi persepsi untuk mempersulit logika. Semua ini dibungkus manis dalam kata kerja profesional. Kita bisa punya influencer mendadak, bisa punya trending topik instan, bisa punya dukungan publik. Kilat, semua bisa dibeli, tentu dengan red card yang jelas. Sialnya, nggak pernah masuk daftar jual beli itu adalah kebenaran. Kebenaran sering ditendang ke pojok, ditutupi posting massal, lalu dibilang hoak. Sambil akhirnya rakyat bingung mana yang fakta, mana yang cuma kerjaan shift malam pasukan akun. Ya. Jadi ya karena buzzer itu lebih banyak bergerak di malam hari ya. Kalau di pagi hari mereka tidur. Ya, kal khuffash, seperti kelelawar ya. Jadi kalau ditanya apa industri masa depan Indonesia, jawabannya gampang. Ada industri buzzer, sebuah inovasi unik, berjenjang, terukur, bahkan menjanjikan karir. Sayangnya karir ini dibangun di atas puing-puing kebenaran. Dan seperti biasa, rakyatlah yang jadi penonton sekaligus korban. Mungkin Silicon Valley tidak punya industri buzzer karena mereka masih percaya masa depan dibangun dengan kebenaran. Sementara kita, sudahlah, yang penting trending dulu, urusan fakta belakangan. Ya. Jadi semua itu harus viral, ya.
Hampir semua industri di Indonesia itu pakai buzzer. Nah, eh, nanti akan saya jelaskan tentang ada hubungannya ini juga dengan Shopee ya. Jadi kalian ingin beli akun, nah, ini ada. Atau kalian ingin beli follower, nah, ada. Jual follower, follower aja dijual. Ya. Anda ingin FO, fake order, ya bisa langsung dilayani. Kemudian Anda ingin apalagi selain FO itu, rating yang tinggi, ya, ingin ratingnya tinggi, ya, ingin supaya tidak kena penalti. Ini semua adalah permainan, ya, bisnis. Kalau saya menamainya bisnis bisnis dusta, ya. Saya masih ingat sebelum muncul Shopee, Tokopedia dan lain-lainnya itu, ya, sekitar tahun 2011. Waktu itu saya kerja di sebuah restoran, ya. Kemudian ada seseorang datang, saya lupa ya namanya. Tapi orang ini orang bisnis. Dia bilang apa? Kalau kamu ingin kelihatan rumah makan ini rame, maka kamu sewa orang ya untuk berjaga di sini, nongkrong di resto ini, ya selama berjam-jam. Kemudian memarkir kendaraan mereka lama di depan resto, ya. Supaya apa? Supaya kelihatan bahwa restoran ini rame dan supaya memancing orang untuk belanja di restoran ini, ya. Saya bilang itu bukan urusan saya ya, itu urusan bos saya. Jadi kasih masukan ke dia. Dia bilang kasih masukan saja kamu. Saya bilang saya tidak suka unsur dusta seperti ini. Ya, ini masih dulu. Kalau sekarang sistemnya sudah online ya. Mau beli follower, mau beli seakan-akan FO ya itu sampai sekarang masih berjalan kok ya. Walaupun Shopee, TikTok Shop bilang oh enggak boleh FO ya, tapi FO sampai sekarang tetap jalan kok. Tetap jalan. Bahkan mereka terang-terangan jual bisnisnya, nawari jasa buzzernya itu di grup-grup ya, di grup-grup seperti grup seller Shopee, seller TikTok Shop dan seller-seller lainnya. Nah, itu bisnis yang sekarang tumbuh ya dan masih bertahan. Ya, modalnya cuma HP, ngerti ilmu teknologi seperti itu sudah ya. Dan mereka untung jutaan mungkin puluhan juta ya. Sekian dari saya, jika kalian punya komentar ya tulis komentar dengan sopan ya. Sekian, semoga bermanfaat.